Shalom anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan kita semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, pada saat pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melakukan aktivitas belajar mengajar kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami hikmat, pengertian, sehingga kami mampu mengerti akan apa yang kami pelajari hari ini. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita hari ini yaitu tentang mengenal gerejaku. Nah, di dalam bab ini nanti kita akan mempelajari yang pertama itu pendahuluan, di mana isinya ada beberapa gereja-gereja yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu perpecahan gereja, bagaimana terjadinya perpecahan-perpecahan gereja. Yang ketiga, gereja-gereja apa saja sih yang ada di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana sih caranya mewujudkan damai sejahtera melalui gereja-gereja yang ada di dunia? Nah, anak-anak ibu semuanya tentu pasti banyak mengetahui gereja-gereja yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Nah, di sini ada beberapa gereja yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu GKJ, Gereja Kristen Jawa. Yang kedua GKI, Gereja Kristen Indonesia. Yang ketiga GBI, Gereja Bethel Indonesia. Yang keempat GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Yang kelima GKJTU, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Yang keenam GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Yang ketujuh GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Nah, ini adalah beberapa gereja Pentakosta yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak ibu semuanya boleh membuat tugas selanjutnya, ya, gereja-gereja apa yang kamu ketahui yang ada di Indonesia. Baiklah, adapun bahan Alkitab kita hari ini, boleh anak-anak ibu semuanya baca di rumahnya masing-masing, yaitu yang pertama Yohanes 17 ayat 18 sampai 21, yang kedua Kisah Para Rasul 15, yang ketiga 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, yang keempat 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27, dan yang kelima Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Ini adalah acuan-acuan kita untuk mempelajari gereja-gereja yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita masuk. Di sini dikatakan gereja yang terpecah atau perpecahan pertama. Bagaimana terjadinya perpecahan antara gereja-gereja yang pertama di Indonesia atau di dunia juga. Nah, di sini dikatakan pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21. Tampaknya sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 kita menemukan bagaimana gereja perdana mengalami perpecahan. Ketika itu muncul pertentangan mengenai sunat. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi dengan disunat sebagai tanda? Nah, akibat dari konflik ini muncul kubu yang saling bertentangan. Ada kelompok Petrus dan Yakobus, kelompok yang lain dipimpin oleh Paulus. Nah, karena itu sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua darah, yang ketiga daging binatang yang mati dicekik, dan yang keempat percabulan, tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29.
Nah, selanjutnya terjadi perpecahan-perpecahan yang lainnya. Di sini dikatakan perpecahan yang diselesaikan di konferensi Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak sekali perpecahan lainnya setelah itu. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, ada yang mengaku sebagai anggota golongan Apolos, kelas Petrus, atau juga bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Perpecahan berikutnya terjadi di Korintus ketika anggota jemaat membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. Tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mukjizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita. Sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan perannya masing-masing. Setiap orang diberikan karunia untuk menjalankan tugas dan perannya yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Kemudian terjadi perpecahan-perpecahan berikutnya, yaitu terjadi antara gereja timur atau gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks dengan gereja barat, yaitu gereja Katolik Roma pada tahun 1054. Perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur mereka merasa bahwa gereja barat telah menambahkan kata OLRTXH dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, kata-kata dan Sang Anak dirasakan oleh gereja timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Itu dia perpecahannya. Kemudian setelah terjadi itu, kemudian terjadi lagi perpecahan. Perpecahan berikutnya terjadi pada tahun 1517. Di mana ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat pengampunan dosa, pengumpulan rekuli orang kudus untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja. Seringkali pertikaian antara individu tertentu memecah belah gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja itu lalu mendirikan gereja yang baru. Kemudian adapun gereja-gereja di Indonesia, yaitu kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Baru, Sumatera Utara, pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Sinan. Namun demikian, sama seperti kekristenan Nestorian di Tiongkok yang kemudian punah, kekristenan Nestorian di Barus pun hilang begitu saja. Mengapa terjadi demikian? Rupanya orang-orang Kristen Nestorian ini terasing dari masyarakat sekitarnya. Mereka hidup dengan tata cara orang-orang Suriah, menggunakan bahasa Suriah yang tidak dipahami oleh masyarakat sekitarnya. Nah, kekristenan berikutnya datang pada abad ke-16 bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama-agama orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan belakangan terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kemudian datang pula bermacam-macam zendeling atau misionaris atau penggambar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia. Ada yang berasal dari Geretormet Zendingbon, dari NZV, NB, NGZV, yang umumnya melahirkan gereja-gereja yang melahirkan Calvinis atau yang dikenal dengan nama yaitu Herforms. Nah, ada juga lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman seperti RMG yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, dan lain-lain yang melahirkan gereja-gereja Lutheran di Indonesia.
Ada evangelis missioner work in Southwest Deutschland yang melayani di Sulawesi, Bali, Halmahera, dan juga Basel Mission. Kini berganti menjadi Mission 21 yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan juga lain-lain. Nah, di kemudian hari ada pula gereja-gereja yang datang dari Amerika Serikat yang kemudian menyebarkan Injil dan melahirkan Gereja Metodis Indonesia, CMA yang aktif di Kalimantan Timur dan Bali, dan lain-lain. Datang pula kelompok Bala Keselamatan, sebuah aliran yang berbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanannya di Jawa, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jombang, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan lain-lainnya. Kemudian, pada abad ke-20 dan berikutnya, kita menyaksikan banyak sekali misionaris yang datang ke Indonesia, kebanyakan dari Amerika Serikat, dan membawa berbagai bentuk kekristenan yang lain, seperti gereja-gereja Pentakosta dan Karismatik, gereja-gereja Menoli, Advent, Baptis, gereja-gereja Injil, gereja Mormon, gereja Kristus, ahli ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Gereja yang terakhir berkembang di Indonesia adalah gereja-gereja ortodoks yang berasal dari Timur Tengah atau Suriah dan Yunani. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut gereja-gereja di Indonesia, pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja Indonesia, sekarang berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kini jumlah anggota PGI mencapai 88 gereja. Selain PGI, ada sebuah organisasi antar gereja seperti PII, PGLI, PGPI, PBI, dan juga GMAHK. Di kalangan Gereja Katolik Roma, kita mengenali KWI, yang Perhimpunan Para Uskup Gereja Katolik Roma di Indonesia. Kemudian, pada kenyataannya, doa Tuhan Yesus agar gereja Tuhan tidak terpecah-pecah masih jauh dari kenyataan. Namun, tanda-tanda kerjasama dan keinginan untuk bersatu itu masih tetap ada. Pada bulan Mei 2013, menjelang sidang raya ke-10, Dewan Gereja-Gereja sedunia, gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity atau perayaan keesaan sebagai acara pendahuluan sidang raya tersebut di Jakarta. Acara ini diikuti oleh PGI, PGPI, PGLII, PBI, Gereja Ortodoks, Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, dan juga oleh semua keuskupan Katolik Roma di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota. Nabi Yeremia dalam kitabnya memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, namun Yeremia berkata, "Dirikanlah rumah untuk kamu diamin, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 4-7. Nah, kemudian surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat itu membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya tentu jelas, mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan, yaitu di Babel. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Adapun rangkuman yang bisa kita ambil yaitu ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja. Sebab hal itu justru akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia.
Karena itu, gereja-gereja kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik satu sama lain. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan pengrusakannya. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakannya bagi kehidupan. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan dan dapat kita pahami masing-masing. Sampai di sini materi kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.